Saudara, terdapat 4 klaster baru COVID-19 di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. 111 warga telah melakukan isolasi mandiri. Petugas juga menyiapkan gedung olahraga atau GOR sebagai tempat isolasi mandiri tambahan. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jakarta Barat menyiapkan posko dan gedung jika nantinya harus melakukan lockdown mikro. Gedung yang disiapkan adalah gelanggang remaja Kebonjeruk di samping kantor Kecamatan Kebonjeruk. Gedung olahraga tersebut akan menjadi tempat isolasi mandiri tambahan. Tenaga kesehatan juga telah disiapkan. Pasca periode mudik lebaran ini, 4 klaster baru COVID-19 terbentuk di Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari data kepolisian setempat, terdapat 1.146 warga Kebonjeruk melakukan mudik lebaran tahun ini. Dan hingga Jumat sore kemarin belum diterapkan lockdown mikro di kawasan ini. Klaster baru yang tersebar di Jabodetabek umumnya berawal dari warga yang kembali dari mudik atau acara halal bihalal. Sudah ada jurnalis Kompas TV Diana Valencia yang akan melaporkan langsung dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kita langsung sapa. Diana, selamat pagi Diana. Sejauh informasi yang Anda dapatkan, di mana saja lokasi klaster-klaster baru COVID-19 di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat ini, dan bagaimana dengan rencana lockdown mikro di sana? Ya, selamat pagi Irian dan juga saudara. Bicara soal rencana mikro lockdown, sejauh ini belum ada informasi yang kami terima terkait kebijakan mikro lockdown di Kecamatan Kebonjeruk. Karena kalau mikro lockdown ini berdasarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri. Ini menyebutkan status lockdown mikro ini diberlakukan apabila dalam satu RT ini ada 5 rumah yang sedang ada kasus positif COVID-19 aktif begitu. Dan sejauh ini kami masih mencoba mengkonfirmasi kepada Camat Kebonjeruk, tapi kalau setidaknya per kemarin belum ada status lockdown mikro yang diberlakukan. Kemudian kalau bicara soal lokasi di mana saja, berdasarkan data yang kami peroleh dari Kapolsek Kebonjeruk, Kompol Robinson Manurung menyebutkan ada 111 kasus baru sumbangan dari 4 klaster seperti yang tadi telah Anda sebutkan. Nah, 4 klasternya ini kalau boleh dirincikan, 2-nya merupakan klaster pemudik dan 2-nya merupakan klaster perkantoran. Terjadinya di mana? Ada di Kelurahan Kedoya Selatan dan juga ada di Kelurahan Sukabumi Utara. Kalau di Kelurahan Kedoya Selatan, klaster pemudiknya ini memang ada satu keluarga yang sehabis pulang dari Kebumen, kemudian setelah melakukan swab antigen, didata oleh RT RW setempat, memang positif COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri. Kemudian begitu juga dengan Kelurahan Sukabumi Utara, ada salah satu anggota keluarga mereka yang pulang ke Subang, kemudian kembali ke sini dan dites positif COVID-19. Tracing pun terus dilakukan. Kalau kita buka kembali datanya, terutama melansir dari laman corona.jakarta.go.id, dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Kebonjeruk, ini yang paling banyak kasus aktif positif COVID-19-nya ini ada di Kelurahan Kebonjeruk dengan 77 kasus aktif dan Kelurahan Sukabumi Utara ada 72 kasus aktif. Tracing terus dilakukan seperti yang tadi telah disebutkan. Kalau di Kelurahan Kebonjeruk ini ada sekitar 354 kasus suspek aktif yang sedang dalam pemantauan. Kemudian untuk di Kelurahan Sukabumi Utara ada 225 kasus suspek aktif. Ini artinya tracing masih terus dilakukan dan hingga saat ini kami masih menanti informasi terkait update terbaru kasus positif COVID-19 dan juga hasil tracingan. Tapi kalau data per kemarin ini ada 111 kasus baru dari 4 klaster ini. Kemudian tentu yang harus dibahas adalah soal antisipasi. Bagaimana sekiranya pemerintah dalam hal ini adalah Kecamatan Kebonjeruk dan juga Polsek setempat menangani dan juga memberikan antisipasi supaya kalau misalnya nanti ada lockdown mikro, ini masyarakat fasilitas isolasi mandirinya tetap diberlakukan. Tadi sempat sudah Anda sebutkan, Anda singgung bahwa memang GOR ataupun gelanggang remaja Kecamatan Kebonjeruk ini digunakan sebagai lokasi isolasi mandiri. Benar sekali Rianda.
Tapi hingga pagi ini belum ada warga yang melakukan isolasi mandiri di sini, sehingga memang masyarakat di sini yang datang ke gelanggang remaja Kecamatan Kebonjeruk ini merupakan mereka yang hendak berolahraga. Tapi kalau tadi saya lihat persiapannya ada sekitar lebih dari 25 file bed yang sudah dipersiapkan guna menampung mereka yang sekiranya hendak melakukan isolasi mandiri di sini. Tidak hanya sampai di situ, Irianda, selain soal persiapan lokasi isolasi mandiri, ada juga kebijakan memperbanyak relawan COVID-19. Relawan ini fungsinya untuk apa? Yang pertama tentu untuk mengedukasi masyarakat, mengingatkan masyarakat setempat bahwa memang COVID-19 masih ada, sehingga protokol kesehatan harus tetap diberlakukan meskipun itu dalam kawasan rumah ataupun ketika berkunjung ataupun mengobrol dengan tetangga satu sama lain begitu. Kemudian nantinya relawan ini juga dimaksudkan sebagai tim leader ataupun pimpinan begitu apabila nanti ada masyarakat yang dites hasilnya positif COVID-19 sehingga tahu begitu cara bertindak untuk menghubungi dinas kesehatan, menghubungi ambulans setempat ataupun apabila dalam satu rumah ini ada yang positif ini harus mengisolasi mandiri, caranya seperti apa. Sehingga disiapkanlah ada sekitar 10 orang dalam satu kelurahan. Karena ada 7 kelurahan di Kecamatan Kebonjeruk sehingga total ada sekitar 70 orang yang sudah disiapkan sebagai relawan COVID-19. Oke, Diana, terkait dengan tracing sedikit saja, kapan kira-kira warga ini bisa mengetahui hasil tracing dari lebih dari 110 orang tadi yang positif COVID-19 karena beberapa klaster baru tadi. Kapan kira-kira warga ini bisa mengetahui hasil tracingnya? Ya Irianda, karena data kasus positif 111 orang ini baru diterima kemarin sehingga mungkin hasilnya 2-3 hari ke depan. Tapi tentu saja hal ini juga masih kami konfirmasi kepada Camat Kebonjeruk dan tentu kita harapkan hasil secepatnya akan diketahui. Irianda. Oke, baik, segala sesuatu sudah dipersiapkan di sana, tentunya kita berharap ini tidak menjadi klaster yang lebih luas lagi di sana. Diana, tetap jaga kesehatan Anda juga di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Terima kasih atas laporan langsung Anda dari sana. Saudara, kita jeda sejenak, nanti akan ada perbincangan di segmen selanjutnya. Ini terkait dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang berkeras membuka sekolah tatap muka terbatas.